Atas bimbingan beliaulah pada pagi hari ini kita semuanya bisa menikmati ajaran Islam yang indah, ajaran Islam yang kuat, yang insya Allah mengalir dalam diri kita, yaitu agama Islam. Ya, siapa tadi? Ya. Nah, coba kalau bicara, ya, tidak perlu nyeletuk yang tidak perlu. Oke? Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk sedikit berbicara di depan para santri semuanya, para mujahidah, mujahid, ya, yang saat ini berada di jalan Allah untuk menuntut ilmu, khususnya di pesantren modern Al-Amanah. Pada pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan kilas balik sejarah berdirinya pesantren modern Al-Amanah, yang sering sekali Romo Yai sampaikan di setiap event, di setiap acara, bahwa berdirinya pesantren Al-Amanah ini tidaklah mudah. Ya, tidak semua orang bisa menerima berdirinya Al-Amanah kala itu. Khususnya pada tahun 1984, jauh ya, mungkin kalian belum lahir, saya pun juga belum lahir waktu itu. Romo Yai dan Ibu Nyai kala itu berada di daerah Mojosantren Krian. Ya, beliau berdua berhijrah setelah menikah, kemudian memutuskan untuk berhijrah, menemukan area Mojosantren, desa Mojosantren. Ada yang dari Mojosantren di sini? Ada, alhamdulillah. Ya, itulah awal kali napak tilas Romo Yai ya, ingin mendirikan Islamic Center atau studi pendidikan Islam. Ya. Pada waktu itu masyarakat ketika didatangi Romo Yai dan Ibu Nyai antusias sekali, ya, dengan kedatangan beliau berdua, karena saat itu desa Mojosantren yang dulunya kental dengan Islami semakin hari semakin surut. Dikarenakan apa? Dikarenakan waktu itu di Mojosantren mulai terkikis karena berdirinya banyak industri, sehingga masyarakat lebih disibukkan ke kesibukan yang lain daripada ke perkembangan pengajian atau Islamic Center. Berjalannya waktu, alhamdulillah banyak yang antusias, banyak mengikuti, namun ada kendala. Beberapa oknum tidak setuju diberdirikan seperti pengajian di daerah Mojosantren. Akhirnya Bapak Yai dan Ibu Nyai ya harus pindah tempat lain untuk mencari tempat yang cocok dalam berdakwah. Akhirnya pada tahun 1987 beliau berdua terus mencari daerah mana ya yang sekiranya cocok untuk dakwah. Tempat yang cocok untuk dakwah. Akhirnya menemukan tempat ini, yaitu Junwangi, yang tidak jauh dari Mojosantren, ya. Dan dengan terpaksa Ibu Nyai dan Bapak Yai harus meninggalkan Mojosantren dan meninggalkan apa yang dirintis di sana untuk pindah ke Junwangi. Namun pada saat itu Junwangi adalah tempat sarang perjudian. Ya. Awalnya sih memang agak berat ya, karena mayoritas masyarakat di sini suka bermain judi.
waktu itu. Ya namanya masyarakat yang suka berjudi pastinya suka membuang-buang waktu, suka cangkruan, dan sangat miris sekali dari segi agama. Ibadahnya juga hampir jarang. Satu musola itu cuma ada satu orang dan hanya satu anaknya. Cuma dihuni 2 orang saja musola itu. Alhamdulillah ternyata masih ada yang mau sholat. Musolahnya kecil dan tidak ada jamaahnya. Bapak Yai datang ke Desa Jenuwangi, kemudian menempati rumah Mbah Kamsini. Ya, dulu di depan kita Bevi, ya tahu kita Bevi ya. Nah, yaitu sebelah timurnya itu adalah rumah almarhumah Mbah Kamsini. Ya, Mbah Kamsini itu beliau dulu yang mempunyai kontrakan, sehingga bapak dan ibunya dulu kontrak di situ. Nah, dan di belakangnya, tepatnya di belakangnya di depan musola, ya. Itu ada musola kecil kan yang di daerah Kairo, ya Kairo. Nah, ya itu. Di situ ya masih kontrakan, belum punya apa-apa. Waktu itu strategi Romo Yai dalam berdakwah yaitu mendekati masyarakat sekitar dengan ikut cangkruk dulu. Ya, ikut cangkruk dulu, tapi ikut main catur. Tapi kalau judi insya Allah enggak. Ya, hanya ikut main tapi enggak ikut berjudi karena ingin mendekati masyarakat di daerah Jenuwangi agar dakwahnya bisa diterima secara pelan-pelan. Ya, kemudian Romo Yai memberikan teladan ke masyarakat sekitar bahwa setelah cangkruan, setelah bermain, ketika adzan tiba, beliau izin ke orang-orang yang di situ, yang di tempat cangkruan itu untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi setiap waktu sholat tetap cangkruk, tapi di setiap waktu sholat tetap ikut sholat, ikut jamaah dengan Ibu Nyai. Lambat laun masyarakat mulai mengikuti. Ya, akhirnya cangkruannya sedikit demi sedikit terkurangi karena mengikuti jamaah sholat. Kemudian miris melihat anak kecil-kecil yang belum bisa ngaji mendirikan ngaji, ngajak anak-anak untuk ngaji di musola tersebut. Namun kurang bisa berkembang, akhirnya jadi rumah kontrakan mengadakan seperti TPQ kecil-kecilan, betul nggih? Di TPQ kecil-kecilan. Nah, di situ lambat laun anak kecil-kecil daerah Jenuwangi mulai mengikuti ngaji. Kemudian alhamdulillah dengan percaya diri, dengan keilmuan Romo Yai, banyak yang membuka tangan menerima al-amanah untuk berdiri. Yang pada saat itu dengan percaya diri, meskipun ya sebagian menentang, sebagian menerima, dengan segala perjuangan, pada tahun 1992, tepatnya di bulan Agustus, Romo Yai waktu itu mengajukan pendirian TPQ. Ya, jadi cikal bakal al-amanah itu adalah TPQ dulu. Kemudian berkembang santri. Ada santri yang mukim. Hanya satu. Ya, satu pun itu kalau dari ceritanya Romo Yai, satu pun itu pun anaknya ngapunten nggih, punya kekurangan cacat. Ya, diterima. Meskipun masih ragu-ragu waktu itu, tetap diterima, diramut dengan baik, dengan telaten, dan akhirnya datanglah santri yang lain untuk bermukim. Waktu itu gedungnya, waktu masih santri sedikit ya, gedungnya kalau nggak salah di Kohiro itu kamar Araudo. Apakah masih ada kamar Araudo? Sampingnya musola itu apa?
Oh, itu Kairo. Oh, sekarang jadi Kairo. Ya, kalau waktu saya dulu itu sampingnya musola, itu Ar-Raudhah, Miftahus Surur, Al-Hikmah. Ya, sekarang nggak tahu tahun berapa itu sudah diganti menjadi gedung Kairo. Ya, yaitu dulu Ar-Raudhah. Ya, kapunten. Kalau kalian sekarang Kairo, alhamdulillah berarti sudah semakin luas. Ya, sampai musola gedung kamar Ar-Raudhah. Yaitu Ar-Raudhah itu yang gedung kecil itu kan, yang paling pojok itu. Kemudian berkembang Miftah As-Surur, kemudian Al-Hikmah. Dan alhamdulillah semakin berkembang. Itu. Ya. Kalau ngapunten memang dulu al-amanahnya itu masih di sana, ya, masih di yang santri putri. Kalau meskipun di areanya santri putri, tapi waktu itu yang mendahului adalah santri putra. Ya, jadi belum ada santri putri. Ngaten. Waktu santri putra terus berkembang, akhirnya babat alas lagi. Ngaten nggih. Babat alas ke arah utara. Ya. Sampai Al-Qum, sekarang jadi Al-Qum kalau nggak salah ya. Nah, itu Al-Qum dulu tempatnya santri putra. Kemudian Az-Zahra, masih ada Az-Zahra? Oh ya, alhamdulillah. Az-Zahra, kemudian bawahnya Az-Zahra itu apa? Al-Khair. Oh, Al-Khair dulu ya, betul. Al-Khair, dan Al-Khair itu ya, Al-Khair alhamdulillah adanya Al-Khair pada tahun, tapi berdirinya sebelumnya ya, 2002 itu adalah gedung Madrasah Aliyah pertama di sana. Iya, tahun 2002 gedung Madrasah Aliyah pertama, dan saya awal kali masuk menginjak Al-Amanah yaitu 2002. Waktu itu saya masih SMP kayak kalian juga, masih kecil-kecil itu. Ya, imut-imut ya, masih imutan kalian insyaallah. Ya, angkatan saya angkatan terbanyak. Tahu berapa? 19. Ya, alhamdulillah mulai angkatan saya itu termasuk terbanyak waktu itu 19 santri. Ya, karena sebelum-sebelumnya masih 5 santri, 3 santri itu. Jadi, dan kebanyakan teman saya memang datangnya dari Sepanjang. Itu banyak sekali alumni-alumni Sepanjang dari angkatan saya. Itu. Ya, Sepanjang Tani. Sepertinya omnya Uhti, Pak D-nya ya, Pak D-nya Uhti Bilqis kayaknya. Ya, itu kakak kelas saya. Ya. Ya dulu Pak D-nya di sini, dulu kakak kelas saya. Gitu. Ya, jadi tahun 2002 MA berdiri. Artinya 10 tahun setelah Al-Amanah berdiri, alhamdulillah Al-Amanah berhasil mendirikan Madrasah Aliyah Bilingual. Terus berkembang, waktu itu saya sekolahnya masih di MTS, ya, bergabung dengan sekolah MTS dan diniahnya Ba'da Asar. Ya, masih lanjut Ba'da Asar. Sekolah di MTS sampai jam 1 siang. Setelah itu kembali ke pesantren, kemudian piket-piket dulu. Setelah pulang sekolah jarang bisa tidur ya, piket-piket dulu. Karena apa? Habis asar ada sekolah madrasah diniyah waktu itu. Ya, selesainya jam 5. Jam 5 pun itu harus langsung segera mempersiapkan diri untuk sholat maghrib. Kalau piketnya belum selesai ya diselesaikan dulu baru persiapan sholat maghrib. Jadi waktu itu MA sudah full day, SMP masih ngikut di depan. Alhamdulillah karena berkembangnya santri semakin banyak. Tahun 2008 akhirnya SMP Bilingual Terpadu berdiri. Ya, SMP Bilingual Terpadu, bukan SMP Bilingual Terpadu 1. Berdiri tahun 2008 dan saat itu bersamaan dengan saya wisuda juga, wisuda MA Bilingual. Di 2002 berdiri, 2008 SMP Bilingual Terpadu berdiri, kemudian dilanjut dengan
berdirinya lembaga-lembaga yang lain. SD Antawirya tahun 2017 dan 2020 alhamdulillah SMP Pilihan Terpadu 2 berdiri. Ya. Dan jadilah kalian yang saat ini berada di sini, gitu. Ya, dan sampai sekarang. Ternyata sampai sekarang pun Al-Amanah terus berkembang. Ya, berkembang sampai Jombang, ada Al-Amanah 2, kemudian ada Al-Amanah 3 yang ada di Truk, kemudian Al-Amanah 4 di Keras Kediri. Masya Allah. Mohon doa ya, mohon doa semoga Al-Amanah semakin berkembang, santri-santrinya semakin solih solihah. Amin. Masya Allah. Gitu ya. Jadi harapan kami ketika menceritakan kisah, sequel kisah itu tadi, rangkuman dari Ngapunten, saya baca ini adalah apa ya, sejarah Al-Amanah yang sebenarnya masih banyak ya, hanya saya ambil 20 lembar kemudian saya ringkas, saya ceritakan untuk kalian semuanya agar kalian bisa meneladani ya perjuangan Romo Kiai Haji Nurfalis Misbah serta ibunya ini yang tidak mudah dalam mendirikan pesantren ini. Meskipun niatnya baik, masih ada yang tidak terima ya, tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, harus angkat kaki dari tempat semula di Mojo Santren kemudian mencari tempat lagi untuk berhijrah agar impian beliau dapat terwujud, yaitu mendirikan pesantren modern Al-Amanah. Ya, bisa dipahami dari sini, dari cerita saya? Oke, semoga kalian semuanya termotivasi, semangatnya tetap membara ya. Oke, untuk menuntut ilmu. Ada yang tanya? Bapak, ya silahkan. Kenapa? Gedung? Anda? Az-Zahra? Oh, Az-Zahra atasnya Al-Khair? Oh, sama, tetap masih sama namanya. Az-Zahra. Oh, dulunya bawahnya kelas, atasnya kamar. Iya, kamar. Kamarnya usah ada juga, dulu pernah di Az-Zahra. Ya, yang katanya seram. Sampai sekarang. Wah, berarti ahlunya kurang ini ngajinya kurang banter. Ya, dulu masih iya, kelas bawah MA, kemudian atasnya kamar juga. Namun kamar terus berkembang, MA terus berkembang, akhirnya dipindah ke area sini. Ini adalah gedung MA kedua setelah Al-Khair. Ya, setelah gedung Al-Khair pindah ke sini. Ke ini tiga ruangan ini. Sekarang oh ya McGill, sekarang McGill. Hanya 3 ruangan saja dulu. Dan tempat favorit saya di bawah Gayam. Ya, kalau siang-siang itu kenapa? Ini Gayam ini, dulu bawahnya masih sawah-sawah ya. Belum ada gedung ini. Gitu. Ya. Jadi kalau sekarang di area Kohiro, ya area Kairo, mohon banyak doa di sana. Ya karena itu cikal bakalnya di sana pesantren gitu loh. Jadi bukan apa-apa, bukan jangan karena takut. Mohon doa di sana agar tetap berkah, ya agar sejarahnya terjaga sehingga para santri-santri kedepannya tetap bisa mengenang inilah awal kali Al-Amanah berdiri, begitu. Ya, sudah ya. Ya, oke, alhamdulillah itu tadi kilas balik sejarah pesantren modern Al-Amanah. Semoga ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Kalian semuanya tetap semangat untuk belajar,
niatnya diluruskan kembali, semoga menjadi santri solih solihah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, dari apa yang disampaikan. Amin. Melangkah pada acara selanjutnya, yaitu